dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Allah yang memberikan banyak kebaikan untuk diri kita. Allah yang memberikan kehidupan untuk diri kita. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan rahmat dari Allah azza wa jal. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jal akan kemudahan yang masih Allah berikan pada diri kita untuk mendapatkan cahaya ilmu, mendapatkan cahaya hidayah, untuk mendapatkan cahaya tauhid, untuk mendapatkan cahaya istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga sebagaimana kita dalam kesempatan pagi hari ini mendapatkan berbagai banyak kenikmatan dari Allah azza wa jal, semoga suatu hari kelak di saat Allah azza wa jal memanggil kita bertemu dengan Allah azza wa jal dalam keadaan husnul khatimah, dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pengakuan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, pengakuan bahwa Allah azza wa jal adalah Rabbul Alamin, Allah adalah pencipta kita, Allah adalah yang menghidupkan kita, Allah yang dengan itu Allah yang menjadi satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan akan kajian kita dalam fikih Asmaul Husna. Insya Allah dalam kesempatan hari ini kita akan membahas bahwa termasuk bagian dari Asmaul Husna, termasuk bagian dari nama-nama yang telah Allah sematkan atas dirinya dan telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama-nama ini dalam surat Al-Hashr. Ketika Allah azza wa jalla berfirman, Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna. Sesungguhnya Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah Al-Bari, Allah adalah Al-Musawwir. Dan tiga nama ini adalah nama Allah azza wa jalla yang agung dan mulia. Dan Allah azza wa jalla mensifati dirinya dengan tiga sifat tersebut. Allah azza wa jalla al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Dan bagi Allah lah asma'ul husna. Asma'ul husna, nama-nama yang mulia itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq memiliki makna bahwa Allah azza wa jalla adalah Sang Maha Pencipta. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Al-Musawwir, Al-Bari, artinya adalah bahwa Allah azza wa jalla adalah zat yang maha mengadakan. Mengadakan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Dan hanya Allah yang memiliki sifat ini. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan kita. Kita terkadang menciptakan sesuatu yang sesuatu itu bukan sesuatu yang baru. Hanya meniru seseorang ketika seseorang membuat sesuatu lalu kita meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Berbeda dengan Allah azza wa jalla. Allah adalah Al-Bari, yang maha mengadakan, dan Allah mengadakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan Allah dalam surat Al-Hashr menyebutkan bahwa dirinya mensifati dirinya dengan nama dan sifat Al-Musawwir. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberi dan membentuk rupa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah menyebutkan surat Al-Hashr di ayat yang ke-24 ini, Wallahul khaliqu al-bari'u al-musawwir, lahul asma'ul husna. Bahwa Allah Al-Khaliq, bahwa Allah Al-Bari, bahwa Allah adalah Al-Musawwir, lahul asma'ul husna. Milik Allah lah semua nama-nama yang al-husna, yang baik tersebut. Dalam ayat ini Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya hanya Allah semata yang menciptakan langit, menciptakan bumi, dan menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian Allah juga yang menciptakan dan mengadakan isinya.
langit dan bumi beserta dengan isinya, segala bentuk makhluk, baik dari binatang dan hewan yang melata dengan kakinya, yang berjalan dengan perutnya, yang berjalan dengan kedua tangannya, yang berjalan dengan kedua kakinya, yang berjalan dengan keempat kakinya, bahkan yang berjalan dengan sekian banyak kakinya. Allah lah yang menciptakan itu semua. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan isinya, yang mengadakan isinya dengan berbagai bentuk rupa. Allah menciptakan manusia, tetapi Allah menciptakan manusia tidak dalam bentuk yang satu. Ada di antara kita yang Allah ciptakan memiliki kulit putih. Ada di antara kita yang Allah ciptakan memiliki kulit hitam. Ada di antara kita yang Allah ciptakan memiliki kulit sawo matang. Ada yang Allah ciptakan memiliki hidung yang mancung, hidung yang pesek, memiliki tinggi yang begitu tinggi, memiliki tinggi yang sedang-sedang saja. Itu semua menunjukkan kemahaagungan, kebesaran, dan kemuliaan penciptanya. Allah ciptakan segala sesuatu dengan segala bentuk, macam, dan bentuknya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengadakan isinya dengan berbagai macam bentuknya. Allah yang mendesain segala sesuatu dengan penuh ketelitian, dengan penuh keindahan, dengan nilai estetika yang sangat luar biasa. Maka kalau kita termasuk orang yang memiliki hobi fotografi, berburu foto di tempat-tempat yang indah, kita berburu foto-foto pemandangan alam di tempat yang indah, seharusnya hobi kita itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin menambah cinta kita kepada Allah, semakin menambah ketundukan kita kepada Allah. Karena ketika kita berburu foto-foto yang merupakan foto-foto keindahan alam misalnya, kita akan mendapatkan keindahan alam yang sangat luar biasa. Dari ujung utara bumi sampai ujung selatan bumi, dari ujung barat sampai ujung timur, kita akan dapatkan berbagai bentuk keindahan dan pemandangan, yang pemandangan itu Allah ciptakan sesuai dengan tempatnya. Kita tahu keunikan dan keindahan yang Allah ciptakan di belahan bumi bagian utara, di kutub utara, berbeda dengan keindahan yang Allah ciptakan di belahan bumi di kutub selatan. Kita tahu keindahan yang Allah ciptakan di belahan bumi di area garis khatulistiwa berbeda dengan keindahan yang Allah ciptakan di daerah subtropis. Setiap daerah memiliki karakter masing-masing. Setiap tempat memiliki keindahannya masing-masing. Karena Allah lah yang mendesain itu semua dengan sangat teliti, dengan sangat detail, dengan memiliki nilai estetika yang sangat agung sekali. Tidak mungkin bisa bagi diri kita untuk menyamai apa yang Allah ciptakan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengadakan dan menyediakan isinya, Allah yang telah mendesain segala sesuatu dengan penuh ketelitian, dengan penuh keindahan, dengan nilai estetika yang sangat agung. Allah kemudian yang mengadakan sesuatu tepat pada waktunya. Allah mengadakan dan menciptakan sesuatu tepat pada waktunya. Sebagaimana kita tahu, misalnya Allah menjadikan seekor ayam ketika bertelur dan dia mengerami telurnya. Dalam jangka waktu 21 hari ketika dierami telurnya tersebut, maka muncullah anak ayam yang baru. Generasi baru dari anak-anak ayam sebagai pengganti dari generasi induknya. Begitu juga ketika kita melihat sama-sama telur, yang satu telur ayam, yang satu telur entok misalnya, atau telur bebek. Akan tetapi telur ayam dan telur bebek memiliki masa engkram yang berbeda. Sama-sama bunting antara sapi, kerbau, dan kambing. Akan tetapi memiliki masa kehamilan yang berbeda-beda. Allah telah menentukan, Allah telah menciptakan dan menentukan sesuatu sesuai dengan waktunya. Kemudian Allah juga yang menetapkan ketetapan dengan sebaik-baik ketetapan. Bagi diri kita yang termasuk makhluknya Allah, hambanya Allah, Allah sudah menetapkan untuk kita ketetapan terbaik untuk diri kita. Yakinlah, Allah subhanahu wa ta'ala
tidaklah menciptakan sesuatu kecuali dengan penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan yang Allah titipkan di dalamnya, yang Allah selipkan di dalamnya. Ada hikmah yang besar, ada hikmah yang agung atas segala ketetapan yang telah Allah tetapkan. Kemudian setelah Allah menciptakan sesuatu juga, Allah juga membentuk dengan bentuk yang terbaik. Allah membentuk dengan bentuk yang terbaik. Dan Allah juga menunjukkan jalan bagi para makhluknya dengan berbagai jalan yang akan mengantarkan makhluknya tersebut kepada jalan-jalan kemaslahatan, jalan-jalan kebaikan. Yang dengan itu Allah menurunkan kitab suci. Dengan itu Allah menurunkan petunjuk. Dengan itu Allah menurunkan para nabi. Dengan itu Allah menurunkan para rasul. Dengan itu Allah menurunkan para ulama. Melahirkan para ulama. Melahirkan para da'i. Yang ketika Allah berkehendak juga, ketika Allah berkehendak untuk mencabut ilmu di tengah suatu kaum, di tengah suatu masyarakat, Allah akan mewafatkan para da'i, Allah mewafatkan para ulama. Itulah cara Allah untuk mencabut hidayah di tengah-tengah umat, untuk mencabut petunjuk di tengah-tengah umat. Allah setelah menciptakan kita, Allah setelah membentuk diri kita, Allah juga memberikan jalan kepada kita. Inna hadainahu sabila, imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan sebuah jalan. Pilihan kita semua hanya dua. Imma syakira wa imma kafura. Apakah kita akan menjadi seseorang yang bersyukur, atau kita akan menjadi seseorang yang justru mengkufuri Allah dan mengkufuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada diri kita. Jadi selain Allah memberikan dan menciptakan kita, Allah juga memberikan jalan, memberikan petunjuk untuk kita. Kemudian Allah juga memberikan petunjuk agar kita semua menyadari untuk apa kita diciptakan. Untuk apa kita berada di muka bumi ini. Kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan potensi yang kita miliki, sesuai dengan bekal yang telah Allah berikan. Setiap dari kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah sesuai dengan potensi yang kita miliki, sesuai dengan peran yang kita ambil di muka bumi ini. Ada di antara kita yang berperan sebagai seorang dokter, maka kita beribadah kepada Allah sesuai dengan peran kita. Jadilah dokter yang bukan saja mengejar materi, tetapi dokter yang dia punya komitmen untuk membantu orang lain, membantu sesama. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-'abd fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan memberikan perlindungan pada seseorang, menolong seseorang selama orang tersebut menolong hambanya. Kita yang di muka bumi ini memiliki peran sebagai seorang pengusaha misalnya. Maka beribadahlah kepada Allah sesuai dengan peran kita sebagai seorang pengusaha yang diberikan nikmat yang agung oleh Allah, punya perusahaan, punya usaha, bisa memperkerjakan orang banyak. Maka ketika memperkerjakan orang banyak, kita harus memiliki tanggung jawab atas orang yang kita pekerjakan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah orang yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas sesuatu yang dia menjadi penanggung jawab atas sesuatu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dari kita memiliki peran masing-masing di muka bumi ini. Setiap dari kita memiliki fungsi masing-masing di muka bumi ini. Setiap dari kita punya potensi masing-masing yang telah Allah ciptakan. Akan tetapi, kita dengan potensi dan peran yang berbeda memiliki satu kewajiban yang sama, yaitu beribadah kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah, dan kita menebar kebaikan sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Itulah makna yang terkandung dalam firman Allah Azza wa Jal, Wallahul khaliqu al-bari'u al-musawwir. Sesungguhnya dia adalah Allah yang al-khaliq, yang maha pencipta. Dia adalah Allah yang maha mengadakan sesuatu yang baru setelah sebelumnya tidak pernah ada. Dan dia Allah adalah al-musawwir, yang maha membentuk rupa. Dan disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah bahwa sesungguhnya pada nama Allah al-Bari dan pada nama Allah al-Musawwir,
merupakan perincian dari makna nama Allah Al-Khaliq. Allah yang telah menciptakan. Dan karakter dari ciptaan Allah diantaranya adalah Allah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada. Dan itu termanifestasikan dari nama Allah Al-Bari. Dan Allah menciptakan sesuatu dengan detailnya masing-masing. Dengan keunikannya masing-masing. Dengan bentuk dan rupa masing-masing. Dan itu termanifestasikan dari nama Allah Al-Musawwir. Jadi nama Allah Al-Bari dan nama Allah Al-Musawwir merupakan detail dan penjelas dari nama Allah Al-Khaliq. Jadi maka dari itu pembahasan akan nama Allah Al-Khaliq digandingkan dengan nama Allah Al-Bari dan nama Allah Al-Musawwir. Karena ketiga nama ini memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Pada hakikatnya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, proses penciptaan mendahului proses pengadaan. Allah menciptakan sesuatu, baru setelah itu Allah mengadakannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Hadid ayat ke-22. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Tidaklah ada suatu musibah yang Allah turunkan di muka bumi ini ataupun pada diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah Allah tuliskan dalam kitab, dalam Lauhul Mahfud, sudah Allah ciptakan ketentuannya. Ini menunjukkan bahwa Allah ciptakan dulu ketentuannya, baru setelah itu min qabli an nabra'aha, sebelum kami mengadakannya. Jadi Allah ciptakan dulu ketentuannya dalam Lauhil Mahfud, setelah itu baru Allah adakan. Yakinlah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dan segala sesuatu yang ada pada diri kita, itu adalah sesuatu yang sudah Allah ciptakan di Lauhil Mahfud, Allah tetapkan di Lauhil Mahfud, dan setelah itu baru Allah adakan. Ini menunjukkan bahwa proses penciptaan itu mendahului proses pengadaan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa proses penciptaan mendahului proses pengadaan. Sama juga dengan bahwa sesungguhnya proses penciptaan kaitannya dengan nama Allah Al-Khaliq itu mendahului proses pembentukan rupa. Kaitannya dengan nama Allah Al-Musawwir. Jadi Allah ciptakan dulu, Allah tentukan dulu, baru setelah itu Allah bentuk rupa. Allah bentuk wujudnya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat ke-11. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum." Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dan setelah itu kami membentuk tubuh dan rupa kalian. Ini menunjukkan bahwa nama Allah Al-Khaliq, nama Allah Al-Bari dan nama Allah Al-Musawwir memiliki kaitan yang sangat erat. Maka dari itu pembahasannya pun dijadikan satu. Karena sesungguhnya penciptaan Allah mendahului proses pengadaannya. Dan penciptaan yang Allah lakukan mendahului proses pembentukan rupa dan wujudnya. Maka inilah nama Allah Al-Khaliq. Inilah nama Allah Al-Bari. Dan inilah nama Allah Al-Musawwir. Ketika kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi yang sangat indah. Sampai-sampai kemudian seseorang kalau lagi penat pikirannya, lagi banyak pikiran, lagi stres, biasanya dia kemudian melakukan suatu perjalanan yang disebut dengan perjalanan piknik, rihlah. Tujuannya jelas, untuk merefresh, untuk menyegarkan kembali pikirannya.
ketika dia rihlah, entah itu ke pantai, entah itu ke gunung, entah itu ke perbukitan, entah itu ke danau, entah itu ke sungai, pada hakikatnya dia mengakui keagungan Allah. Entah itu dilakukan oleh orang muslim maupun oleh orang yang kafir, secara tidak langsung dia mengakui keagungan Allah ketika dia menikmati kebesaran dan keindahan ciptaan Allah. Karena sesungguhnya setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Tetapi sayangnya tidak semua manusia bisa mewujudkan keagungan dan bisa mewujudkan pengakuan bahwa Allah lah yang memiliki keagungan dari segala sesuatu dengan menjadikan sesuatu itu dan diarahkan menjadi sebuah ibadah semata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang mengakui keagungan Allah, mengakui keindahan ciptaan-ciptaan Allah, tetapi sedikit di antara kita yang bisa menjadikan itu semua membuat kita semakin dekat kepada Allah. Dengan cara kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya muara kita dalam beribadah. Dengan cara kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita sembah. Dengan hanya kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita ibadahi. Padahal secara naluri kita begitu mengagungkan Allah. Padahal secara naluri kita begitu mengakui keindahan ciptaan-ciptaan Allah. Tetapi sedikit dari kita yang bisa menjadikan itu semua termanifestasikan dalam ibadah kita. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita sembah. Bukankah kita akui bahwa sesungguhnya Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah yang telah menjadikan bumi ini tempat untuk tinggal. Siapa yang menjadikan itu semua? Tidak lain tidak bukan adalah Allah. Was samaa'a bina'ah. Dan Allah jadikan langit sebagai atap. Allah lah yang menjadikan langit ini sebagai atap. Dan Allah yang menahannya supaya langit ini tidak runtuh menjatuhi kita. Kemudian Allah sebutkan juga dalam surat Al-Mu'min, وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. Dan Allah telah membentukmu, lalu memperindah rupamu. Ada yang cantik, ada yang tampan, ada yang ganteng, ada yang manis. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bumi dan isinya ini. Yang menciptakan adalah Allah. Kita lihat hewan-hewan begitu indah Allah ciptakan. Kita lihat bebatuan begitu indah Allah ciptakan. Kita lihat pemandangan alam begitu indah Allah yang menciptakan. Maka dari itu Allah menyebutkan wasawwarakum fa'asana suwarakum warazaqakum minat thayyibat. Dan Allah lah yang memberikan rezeki kepada kalian dari berbagai bentuk sesuatu yang baik-baik saja. Makanan yang baik, makanan yang sehat, makanan yang bermutu, makanan yang bisa menguatkan badan kita, makanan yang bisa memberikan kesehatan pada kita. Allah lah yang memberikan rezeki pada kita semua. Kemudian dzalikumullahu rabbukum. Dan itu menunjukkan bahwa Allah adalah Rabb kalian. Maka dari itu ketika kita sadar bahwa Allah yang menciptakan bumi ini, menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, Allah yang menjadikan langit sebagai atap atas tempat tinggal kita, Allah yang membentuk rupa kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, maka kita harus mengakui bahwa Allah adalah Rabb kita. Allah adalah Tuhan kita. Dan tidak boleh sama sekali bagi diri kita untuk menyimpangkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Dengan dasar apa kita menyimpangkan ibadah kita kepada selain Allah? Dengan dasar apa kita merubah arah haluan ibadah kita kepada selain Allah? Padahal Tuhan-Tuhan yang kita sembah selain Allah, berhala-berhala yang disembah selain Allah, bebatuan yang disembah selain Allah, hewan-hewan yang disembah di samping Allah, itu semua tidak pernah menciptakan apapun di muka bumi ini. Mereka semua tidak pernah memberikan rezeki kepada kita. Mereka semua tidak punya sebuah jasa baik untuk diri kita. Kenapa kita menyembah mereka? Tidak ada alasan bagi kita untuk menyembah mereka.
Dan inilah alasan yang terkuat bagi diri kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang menciptakan bumi ini sebagai tempat tinggal untuk kita. Allah yang menciptakan langit sebagai atap bagi diri kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang mengatur semua kebaikan untuk diri kita. Maka Allah lah yang berhak untuk kita sembah. Dan Allah juga tegaskan di ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat yang ke-6. Ketika Allah berfirman, "Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dan Allah lah yang membentuk rupa segala sesuatu yang ada di dalam rahim. Kita lihat dan kita bisa menyaksikan bahwa seorang bayi yang ada di rahim ibunya mengalami fase-fase pembentukan selama 9 bulan. Dimulai dari setitik air, kemudian Allah bentuk menjadi segumpal darah, kemudian Allah bentuk menjadi segumpal daging, kemudian Allah bentuk anggota badannya, tangannya, kakinya, kepalanya, matanya, telinganya, semuanya Allah bentuk. Allah lah yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita. La ilaha illa huwal azizul hakim. Maka sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim, dan Allah yang maha bijaksana. Allah yang membentuk kita, Allah yang menggambarkan wujud kita di dalam rahim ibu kita. Maka dari itulah para ulama menyebutkan berdasarkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, Allah mengharamkan manusia untuk melukis atau membuat patung makhluk yang bernyawa. Karena sesungguhnya perbuatan ini mengandung unsur menyerupai perbuatannya Allah. Dan ini dilarang dan tidak dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW melakukan perbuatan yang menyerupai perbuatannya Allah. Menggambar makhluk yang bernyawa, menggambar wajah manusia, atau menggambar hewan-hewan tertentu, atau membentuk patung makhluk yang bernyawa, patung manusia, patung hewan-hewan tertentu. Maka sungguh hal ini dilarang dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dan hadis inilah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul SAW pernah bersabda, "Inna asyaddan nasi adaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya orang yang paling berat azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah para pelukis, para perupa. Orang yang melukis makhluk yang bernyawa, melukis manusia, melukis hewan-hewanan yang Allah ciptakan. Atau para perupa, orang yang merupa, orang yang membuat patung manusia, patung hewan. Itulah orang yang paling berat adabnya di sisi Allah pada hari kiamat. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah pernah bersabda, "Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling besar dan paling berat adabnya pada hari kiamat adalah alladzina yudahuna fi khalqillah. Itu orang yang perbuatannya menyerupai penciptaan Allah. Para pelukis, para perupa. Maka dari itu inilah saat yang tepat bagi kita untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Untuk berhijrah. Bagi teman-teman pelukis, bagi teman-teman perupa, yakinlah rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, yakinlah Allah pasti akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, "Man taraka syai'an lillah, awwadahullahu bi khairin minha." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Maka bagi teman-teman yang masih berprofesi sebagai seorang pelukis, seorang perupa, pembuat patung, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah dengan adab yang sangat berat, yang sangat besar yang Allah janjikan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan yang menyerupai perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berhijrahlah di jalan Allah, yakinlah bahwa tidaklah ada seseorang pun yang hidup di muka bumi ini, tidak ada seorang yang masih diberikan umur oleh Allah Azza wa Jal, selama hayat masih di kandung badan, sesungguhnya rezeki kita masih dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah khawatir kita akan kehilangan rezeki gara-gara kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, dari hadis-hadis di atas kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa beratnya azab bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang menyerupai perbuatan Allah. Bahkan mereka akan ditantang oleh Allah Azza wa Jal di hari kiamat nanti. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, ketika Rasulullah SAW menyebutkan, innal ladina yasna'una hadhihi suwar yu'adzibuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang membuat gambar ini, orang-orang yang menjadi para perupa, membuat patung makhluk yang bernyawa, patung manusia, gambar manusia, patung hewan-hewan tertentu, dan patung manusia, maka mereka akan diadab oleh Allah pada hari kiamat. Dan dikatakan kepada mereka, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah apa yang sudah engkau buat. Ditantang oleh Allah untuk menghidupkan apa yang sudah mereka buat. Maka mereka tidak akan mampu untuk menghidupkan apa yang mereka lakukan di dunia. Mereka tidak pernah mampu untuk menghidupkan patung yang mereka buat. Mereka tidak pernah mampu untuk menghidupkan lukisan yang telah mereka lukis. Yang dengan itu adab Allah akan terus mereka dapatkan. Azab Allah akan terus mereka alami. Karena mereka tidak mampu untuk menjawab tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mengerikannya adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah Al-Bari, dan Allah adalah Al-Musawwir. 3 nama Allah tadi dan 3 sifat Allah tadi, ada satu nama yang tidak boleh disematkan kecuali hanya kepada Allah, yaitu nama Al-Bari. Bahwa Allah yang mengadakan sesuatu setelah sebelumnya sesuatu itu tidak pernah ada sama sekali. Dan itu merupakan kekhususan bagi Allah. Dan tidak bisa disematkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Al-Khaliq, Al-Bari, kalau disebutkan secara muqayyad, tidak terikat, Al-Khaliq, sang pencipta, Al-Musawwir, sang pembentuk rupa, maka itu semua pasti mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau disebutkan dengan suatu pola yang tidak muqayyad, tidak terikat, misalnya khaliqus sayyarah, pembuat sayyarah, pembuat mobil. Khaliqu misalnya khaliqu kursi, pembuat kursi. Ketika disematkan kepada orang yang kerjaannya membuat kursi, maka dibolehkan. Atau musawwiru, atau orang yang kemudian musawwiru dahab, sang pembentuk dahab, pembentuk emas. Emas dibentuk menjadi bentuk tertentu, bentuk bunga, bentuk hiasan, dan sebagainya. Maka ketika nama Musawwir dan nama Khaliq disebutkan tidak dengan muqayyad, disebutkan tidak secara mutlak, maka dibolehkan dipakai kepada makhluknya. Tetapi kalau disebutkan secara mutlak, Al-Khaliq, menggunakan alif dan lam, Al-Musawwir, maka itu semua merujuk dan mengarah kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah adalah sang pencipta yang terbaik, pencipta yang maha baik. Allah menyebutkan fadabarakallahu ahsanal khaliqin. Maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengadakan kita setelah sebelumnya kita tidak pernah ada. Dan Allah lah Al-Musawwir yang membentuk rupa kita, membentuk wujud kita. Dan karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengadakan diri kita, dan Allah lah yang membentuk rupa kita, maka konsekuensi logis dari itu semua, bahwa kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah.
sebagai satu-satunya Tuhan tempat kita bersandar, sebagai satu-satunya Tuhan tempat kita bersyukur, sebagai satu-satunya Tuhan tempat kita menundukkan diri kita dalam segala bentuk ibadah kita. Semoga pembahasan kita akan nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir semakin menambah cinta kita kepada Allah, semakin menambah ketundukan kita kepada Allah, semakin menambah keyakinan kita atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keyakinan kita akan kebesaran Allah Azza wa Jalla, menambah keyakinan kita akan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Dan semoga hal itu semua akan semakin menambah kecintaan Allah kepada diri kita dan keriduan Allah kepada diri kita. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.